Halo, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Kali ini kita akan belajar agama Kristen. Dan sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya semuanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kali ini kami akan belajar pelajaran agama. Tuhan tolong anak-anak yang akan mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan belajar agama hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kali ini kita akan belajar tentang Allah menciptakan iklim. Ini kita akan tahu bagaimana caranya Tuhan menciptakan dunia ini, termasuk iklim itu sendiri. Nah, tapi Miss Rosti akan mengajak kita semuanya bagaimana kita mempelajari terlebih dahulu hari-hari penciptaan. Ya, hari yang pertama adalah Allah menciptakan terang. Hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Dan hari yang ketiga, Allah menciptakan namanya darat, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit. Contohnya, ada matahari, ada bintang, ada bulan. Dan itulah yang diciptakan pada hari yang keempat. Nah, hari yang kelima adik-adik, Allah menciptakan namanya binatang-binatang yang ada di udara. Contohnya burung. Dan binatang yang ada di bawah air. Contohnya adalah ikan-ikan. Nah, hari yang keenam adalah Allah menciptakan yang namanya binatang darat. Contohnya monyet, ada ayam, ada sapi, dan lain sebagainya. Dan tentunya yang paling penting lagi, hari yang keenam itu Tuhan menciptakan yang namanya manusia. Nah, termasuk kita semuanya ini adalah ciptaan Tuhan pada hari yang keenam. Rosti, adik-adik, anak-anak yang ada di rumah diciptakan pada hari yang keenam ya. Nah, kali ini iklim juga bagian dari ciptaan Tuhan. Dan cuaca juga bagian dari ciptaan Tuhan adik-adik. Nah, bagaimana sih iklim itu? Allah itu berkuasa. Jadi iklim, cuaca diberikan oleh Tuhan untuk kita semuanya. Kita bisa menikmatinya, ada musim hujan, ada musim kemarau. Nah, ini adalah iklim atau yang membuat kita bisa menikmatinya. Termasuk kita lihat halaman 2 di buku kita, lihat bukunya ya. Nih, halaman 2. Di sana ada penjelasannya bahwa Tuhan menciptakan semuanya. Tuhan berkuasa. Tuhan juga mengatur iklim dan musim. Nah, di Indonesia kita mengenal 2 jenis musim. Namanya musim kemarau dan musim hujan. Jadi oleh sebab itu, musim hujan, musim kemarau diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Bagaimana sikap kita? Halaman yang ketiga. Bagaimana sikap kita terhadap iklim atau cuaca ciptaan Tuhan? Nah, bagian B di sana sudah dijelaskan. Ayo buka bukunya ya, yang ada di rumah, anak-anak. Nah, halaman yang ketiga, bagian B. Nih, bersyukur atas musim panas dan musim hujan. Nyata, anak-anak, kalau ada musim panas, musim hujan, kita harus bersyukur karena itu adalah pemberian Tuhan bagi kita semuanya. Jadi jangan misalnya hujan melulu. Kok hujan melulu sih? Nah, kita harus bersyukur kalau ada hujan, ya. Kalau misalnya ada panas, wah kok panas melulu sih? Gimana sih panas melulu?
Nah, kalau panas juga sikap kita adalah harus bersyukur dan berterima kasih. Oke? Ya, jangan berasa panas banget, panas terus. Ya, harus bersyukur ya anak-anak yang ada di rumah. Nah, sekarang kita buka buku kita lagi. Lihat itu di halaman 4. Kita lihat adik-adik yang ada di rumah halaman 4, lihat 1 Tesalonika pada paragraf yang terakhir itu dikatakan di sana bahwa, yuk kita baca sama-sama yuk. Ikutin Miss Resti ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu mau kita mengucap syukur di dalam segala hal. Entah itu cuacanya panas, entah itu cuacanya dingin, entah itu hujan atau kemarau, ya kita harus mengucap syukur. Kita nggak boleh mengeluh atau tidak mau terima. Panas melulu, panas melulu. Atau dingin, hujan melulu, hujan melulu. Nah, Tuhan ingin kita, anak-anak di rumah, Miss Rosti juga harus mengucap syukur apa yang Tuhan berikan. Karena itu dari Tuhan. Apa yang Tuhan berikan bagi kita hari ini cuacanya panas. Yuk bersyukur. Tuhan, terima kasih. Hari ini cuacanya panas, Tuhan berikan. Hari ini cuacanya hujan, hujan melulu. Ya, terima kasih. Tuhan berikan hujan hari ini. Ya. Dan bagian C-nya, adik-adik bisa lihat, anak-anak yang di rumah bisa lihat halaman yang kelima itu. Nih, iklim dengan makhluk hidupnya. Lihat kan? Nah, di sana ada bacaannya tuh, lihat. Tahukah kamu suku Eskimo yang hidup di kutub utara? Ternyata ada suku Eskimo yang hidupnya mereka tinggal di kutub utara. Nah, adik-adik, anak-anak tahu nggak kutub utara itu panas atau dingin? Ya, tentunya di kutub utara dingin, dingin banget. Tapi ada manusia atau suku yang hidup di sana, di tempat itu, di kutub utara dingin. Tapi Tuhan sudah mengatur semuanya. Ya, siapa-siapa yang bisa hidup dan bisa tinggal. Jadi kita itu tinggal, kita itu berada di satu tempat, anak-anak yang di rumah, itu sebenarnya bukan suatu, ya, itu sebenarnya bukan satu kebetulan. Ya, suku Eskimo tinggal di kutub utara itu bukan satu kebetulan. Tapi karena Tuhan tahu kemampuan kita. Misalnya kita nih orang Indonesia, kita musim panas atau iklim tropis. Nah, Tuhan tahu orang Indonesia itu memang bisa menerima iklim itu. Nah, berbeda dengan orang di luar negeri sana, di Eropa. Ada musim salju, ada musim, banyak deh musim salju. Tapi kita nggak ada. Nah, beda-beda. Ya, kita nggak ada musim saljunya. Tapi di luar sana, di luar negeri, ada banyak musim mereka. Musim semi, musim gugur. Nah, tapi Tuhan tahu bahwa orang Indonesia mampunya seperti ini. Bisa hidup di tropis, hujan, hanya bisa hidup seperti itu. Kalau di luar sana, salju, mereka bisa. Nah, Tuhan tuh sebenarnya tahu kemampuan kita sampai di mana. Jadi, kalau ada musim panas, musim hujan, kita sudah bisa terima. Ya, di luar sana juga begitu. Mereka musim hujan seperti suku Eskimo, tinggal di kutub utara. Tapi mereka mampu tinggal di sana. Nah, belum tentu orang Indonesia bisa hidup selama-lamanya di kutub utara. Karena Tuhan tahu suku Eskimo yang bisa tinggal di sana. Ya, itu saja yang jadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini di kelas 3. Ya, kita bersyukur. Poin pentingnya adalah iklim, cuaca yang Tuhan berikan
bagi bangsa Indonesia, kita bersyukur. Entah itu hujan, entah itu panas, kita harus terima dengan ucapan syukur. Tidak boleh menggerutu, panas melulu, panas melulu. Giliran udah hujan, hujan melulu, hujan melulu. Nah, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Ya, terima kasih atas hari ini, cuaca hari ini, hujan panas, kita syukuri. Yuk kita menutup pertemuan kali ini yuk. Adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, kita tutup di dalam doa yuk, kita bersyukur. Nih di halaman 6 sebenarnya anak-anak bisa lihat tuh halaman 6 ada satu doa di sana. Nah, baca ya. Bisa dibaca ya. Nah, doanya di sini begini. Bapa di surga, kami bersyukur karena sudah selesai belajar bersama. Kiranya materi pelajaran hari ini dapat kami mengerti dengan baik. Dan tolonglah kami agar senantiasa merasakan kehadirat-Mu melalui iklim dan cuaca. Terima kasih ya Tuhan. Itu satu doa yang di dalamnya ada ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Nih, di dalam bukunya ada gambar apa nih? Penguin ya. Lihat halaman 6. Ada gambar penguin kan? Nah, gambar penguin ini tinggal di daerah panas atau dingin? Dingin ya. Jadi kalau adik-adik di rumah bisa diwarnain ya. Oke? Itu saja, bisa diwarnain. Warnainya ya penguinnya warnain yang bagus. Ya. Dah. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan.